Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, mata kuliah pengenalan pola akan membahas tentang Kamin Clustering. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Kamin Clustering, kita akan bahas terlebih dahulu perbedaan dari classification dan clustering. Classification atau klasifikasi ini melakukan pengelompokan data di mana setiap data sudah ada label kelasnya, sehingga pekerjaan berikutnya adalah membuat model untuk dapat melakukan prediksi pada data baru yang kemudian muncul untuk diketahui kelasnya. Sedangkan clustering atau pengelompokan ini melakukan pemisahan, pemecahan, segmentasi data ke dalam sejumlah klaster atau kelompok menurut karakteristik tertentu yang diinginkan. Nah, dalam prosesnya, clustering label dari setiap data belum diketahui. Diharapkan nantinya dapat diketahui kelompok data untuk kemudian diberikan label sesuai keinginan. Konsep cluster. Cluster analisis adalah pekerjaan yang mengelompokkan data atau objek yang didasarkan hanya pada informasi yang ditemukan dalam data yang menggambarkan objek tersebut dan hubungan di antaranya. Tujuannya agar objek-objek yang bergabung dalam sebuah kelompok atau klaster merupakan objek yang mirip atau berhubungan satu sama lain dan berbeda atau tidak berhubungan dengan objek dalam kelompok yang lain. Lebih besar kemiripannya atau homogenitasnya dalam kelompok dan lebih besar perbedaannya di antara kelompok yang lain, konsep ini yang dibahas dalam clustering. Selanjutnya, ilustrasi untuk clustering. Ini dimisalkan adalah sebuah data asli. Kita akan menentukan kelompok dari data tersebut berdasarkan dengan kemiripannya. Ini contoh untuk dua klaster untuk multiple atau silang, dan klaster untuk plus atau tambah. Kemudian untuk 3 klaster berarti ada 3 jenis berdasarkan kemiripannya masing-masing, dan 4 klaster juga yang diperoleh dari perhitungan. Ini menggunakan konsep kedekatan jarak nantinya. Berikutnya, clustering ini bisa diterapkan untuk berbagai bidang seperti kedokteran, kesehatan, psikologi, hukum, statistik, astronomi, klimatologi, dan masih banyak lagi. Nah, contoh untuk bidang kedokteran, teknik clustering ini dapat digunakan untuk mengelompokkan jenis-jenis penyakit berbahaya berdasarkan karakteristik atau sifat-sifat penyakit pasien. Sedangkan untuk bidang kesehatan misalnya, ini bisa digunakan untuk mengelompokkan jenis-jenis makanan berdasarkan kandungan kalori, vitamin, ataupun protein. Kamin clustering merupakan metode analisis cluster yang mengarah pada partitioning atau pemisahan sejumlah objek pengamatan ke dalam sejumlah kelompok atau klaster, di mana setiap objek pengamatan dimiliki oleh sebuah kelompok atau klaster dengan mean atau rata-rata terdekatnya. Kamins ini salah satu metode pengelompokan data non-hierarki partitioning yang berusaha mempartisi atau memisahkan data ke dalam bentuk 2 atau lebih klaster. Mempartisi data ke dalam klaster sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu klaster yang sama, dan data yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam klaster yang lain. Tujuannya adalah meminimalisasikan fungsi objektif yang diset atau diatur dalam proses pengelompokan, yang pada umumnya ini berusaha meminimalisasikan variasi di dalam suatu klaster dan memaksimalkan variasi antar klaster. Selanjutnya untuk algoritma atau tahapan dalam Kamins clustering, yang pertama kita perlu menentukan jumlah kelompok atau klasternya, dan yang kedua alokasikan data ke dalam kelompok secara random atau acak. Yang ketiga, kita perlu menghitung pusat klaster, sentroid atau rata-rata dari data yang ada di masing-masing klaster. Yang keempat, alokasikan masing-masing data ke sentroid atau rata-rata terdekat. Selanjutnya yang kelima, kita akan kembali ke langkah ketiga, yaitu menghitung pusat klaster dari data yang ada di masing-masing klaster. Ini kita lakukan apabila masih ada data yang berpindah klaster,
atau apabila perubahan nilai sentroid yang ada di atas nilai threshold atau nilai ambang batas yang ditentukan, atau apabila perubahan nilai pada fungsi objektif yang digunakan masih di atas nilai threshold yang ditentukan. Dalam perhitungan Cummins clustering, jika M menyatakan jumlah data dalam sebuah cluster, I menyatakan fitur ke I dalam sebuah cluster, dan P menyatakan dimensi data, maka untuk menghitung sentroid fitur ke I digunakan formula seperti berikut ini. Nah, dilakukan sebanyak P dimensi sehingga I mulai 1 sampai dengan P. Selanjutnya, cara mengukur jarak data ke pusat cluster, kita bisa menggunakan Euclidean distance, Manhattan distance, atau Minkowski distance. Nah, yang paling sering digunakan adalah Euclidean distance, sehingga dalam kasus ini kita akan gunakan perhitungan untuk jarak data ke pusat cluster menggunakan Euclidean distance. Kita langsung saja ke studi kasus yang pertama. Diketahui data X adalah 1, 2, 6, 7, 8, 10, 15, 17, dan 20. Data ini akan dibagi dalam 3 cluster ataukah sama dengan 3 dan dipilih 3 inisial sentroid yaitu 2, 10, dan 17. Oke, jadi ini adalah tabel data ke 1, 2, sampai dengan 9. Ini adalah urutannya saja. Kemudian data X itu adalah 1, 2, 6, 7, 8, 10, 15, 17, dan 20. Nah, berikutnya kita akan menghitung terlebih dahulu jarak ke pusat sentroid dengan menggunakan Euclidean distance. Untuk iterasi pertama, tabel ini adalah data X tadi, kemudian ini adalah pusat sentroid 2, 10, dan 17. Kemudian angka-angka berikut ini adalah jarak hasil perhitungan ke pusat sentroid. Dan ini adalah penentuan cluster C1, C2, dan C3. Nah, contohnya nilai 1 di sini diperoleh dari perhitungan distance, yaitu akar dari 1 kurang 2 dipangkatkan 2 sama dengan 1. Nilai 1 ini adalah data X di data pertama, kemudian 2 adalah sentroid pertama yaitu 2, sehingga akar dari 1 kurang 2 pangkat 2 sama dengan 1. Selanjutnya 0, ini diperoleh juga dari perhitungan yang sama, akar dari 2 dikurang dengan 2 sentroid pertama dipangkatkan 2 sama dengan 0. Kemudian 4 diperoleh dari akar dari 6 dikurang 2 dipangkat 2, hasilnya sama dengan 4. Selanjutnya, begitu seterusnya untuk di masing-masing data. Nah, pastikan untuk menyesuaikan dengan sentroid yang sedang dihitung. Misalnya untuk sentroid 2 yang nilainya 10, berarti akar dari 1 dikurang 10 pangkat 2 hasilnya 9. Pastikan perhitungan distance atau jarak kita sesuaikan dengan inisial sentroid yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu 2, 10, dan 17. Setelah memperoleh hasil dari perhitungan sentroid pada tabel ini, kita perlu menentukan cluster. Jadi dari data pertama, kita melihat nilai yang paling kecil atau yang jaraknya paling dekat. Contoh untuk data pertama, nilai terkecil adalah 1, ini diperoleh dari sentroid pertama, sehingga kita bisa menyimpulkan ini merupakan cluster 1. Selanjutnya kita lihat untuk data kedua, nilai terkecil adalah 0, ini masuk ke dalam sentroid 1 sehingga masuk ke dalam cluster 1. Selanjutnya untuk data ketiga, nilai terkecil adalah 4, sehingga di sini termasuk dalam cluster pertama. Kemudian untuk data keempat, nilai terkecil ada di sentroid kedua, sehingga ini jadi cluster kedua. Begitu seterusnya hingga kita menemukan mana yang termasuk dalam cluster pertama, cluster kedua, dan cluster ketiga. Setelah menemukan kelompok atau cluster 1, 2, dan 3, kita bisa rangkum seperti ini. Jadi
C1 itu ada di data pertama, kedua, dan ketiga. Nah, datanya itu adalah 1, 2, dan 6. Selanjutnya untuk yang masuk klaster kedua, itu ada di data keempat, 5, dan 6. Datanya adalah 7, 8, dan 10. Berikutnya, untuk klaster ketiga, itu ada di data ke-7, 8, dan 9. Yang datanya adalah 15, 17, dan 20. Kemudian kita akan menghitung nilai rata-rata dari setiap klaster. 1 tambah 2 tambah 6 dibagi 3. 3 ini diperoleh dari jumlah data. Di klaster pertama kan ada 3 buah data sama dengan 3. Selanjutnya untuk sentroid kedua, jadi rata-ratanya dari klaster kedua 7 tambah 8 tambah 10 dibagi 3, karena jumlah data yang diperoleh di klaster kedua itu ada 3 data sama dengan 8,33. Berikutnya untuk sentroid ketiga, jadi 15 tambah 17 tambah 20 dibagi 3 sama dengan 17,33. Berikutnya nilai rata-rata di masing-masing sentroid ini akan kita jadikan sebagai nilai sentroid baru untuk iterasi berikutnya. Jadi 3, 8,33, dan 17,33 akan menjadi sentroid baru di iterasi kedua. Kemudian sama halnya untuk mencari nilai di dalam tabel ini adalah nilai kedekatan jarak yang kita hitung berdasarkan rumus Euclidean distance. Kita ulangi langkah yang tadi. Nilai 2 ini diperoleh dari perhitungan Euclidean distance. Jadi akar dari 1 dikurang dengan 3 di sentroid 1 dipangkat 2 sama dengan 2. Selanjutnya untuk nilai 1 ini juga sama, diperoleh dari akar dari 2 dikurang dengan 3 dipangkatkan 2 sama dengan 1. Nah, contoh nilai 7,33 ini diperoleh dari akar dari 1 dikurang dengan sentroid 2 nilainya 8,33 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 7,33. Begitu seterusnya untuk menghitung kedekatan jarak di masing-masing data. Setelah itu kita menentukan ini termasuk dalam klaster yang mana. Untuk data pertama kita bandingkan di antara sentroid 1, 2, dan 3 ini diperoleh nilai 2, 7,33 dan 16,33. Kita ambil jarak yang paling dekat atau nilai yang paling terkecil, yang paling minimum yaitu 2, sehingga ini termasuk dalam klaster pertama karena termasuk dalam sentroid 1. Data kedua nilai minimum 1 termasuk dalam klaster 1. Data ketiga nilai minimum 2,33 masuk dalam klaster kedua dan seterusnya. Sehingga bisa kita simpulkan klaster 1 itu ada di data pertama dan kedua dengan nilai datanya 1 dan 2. Kemudian klaster kedua itu ada di data ketiga, 4, 5, dan 6 dengan datanya yaitu 6, 7, 8, dan 10. Dan klaster ketiga ada di data ke-7, 8, dan 9 dengan datanya yaitu 15, 17, dan 20. Berikutnya kita akan mencari juga min atau rata-rata dari klaster yang sudah diperoleh ini. Jadi 1 ditambah 2 per 2 atau bagi 2 karena jumlah data yang diperoleh di klaster 1 tuh ada 2. Sama dengan 1,5. Selanjutnya 6 tambah 7 tambah 8 tambah 10. Ini adalah data di klaster 2. Dibagi dengan 4 karena jumlah data yang diperoleh di klaster kedua adalah 4 sama dengan 7,75. Berikutnya klaster ketiga 15 tambah 17 tambah 20 dibagi 3 karena jumlah data yang diperoleh di klaster 3 itu ada 3 data sama dengan 17,33. Nah, nilai min atau rata-rata ini kita akan jadikan sebagai nilai sentroid baru untuk iterasi berikutnya. Nah, setelah kita menghitung nilai kedekatan jarak dengan menggunakan rumus Euclidean distance tadi, dan kita sudah menentukan
klaster atau kelompok di masing-masing data seperti yang kita rangkum. Jadi yang termasuk klaster 1 adalah data ke-1 dan 2, kemudian termasuk klaster kedua ada data ke-3, 4, 5, dan 6, dan klaster ketiga itu adalah di data ke-7, 8, dan 9. Ketika kita menemukan klaster yang sama, jadi datanya sudah sama, artinya iterasinya sudah berhenti, sehingga kita bisa memperoleh kesimpulan bahwa yang termasuk dalam klaster 1 adalah data 1 dan 2, yang termasuk dalam klaster 2 itu 6, 7, 8, dan 10, dan klaster 3, 15, 17, dan 20. Kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Terdapat 10 data pada dataset dengan dimensi data 2 fitur, yaitu X dan Y. Di tabel 1, kemudian jarak yang digunakan adalah Euclidean distance dengan jumlah klaster adalah 3 dan inisial centroidnya seperti pada tabel 2. Tentukan anggota dari ketiga klaster menggunakan algoritma Cummins clustering. Oke, di iterasi 1 kita perlu menghitung nilai kedekatan jarak menggunakan Euclidean distance. Jadi ini adalah urutan data dari 1 sampai 10. Kemudian ini adalah kolom untuk jarak ke sentroid. Jadi karena dibagi menjadi 3 klaster sehingga klaster 1, 2, dan 3. Kemudian ini adalah kolom untuk nilai minimum atau yang paling dekat, dan ini penentuan untuk masuk ke klaster 1, 2, atau 3. Nah, yang pertama, untuk bisa mengisi atau menghitung nilai di dalam kolom jarak ke sentroid ini, kita perlu melihat kembali pusat sentroid tadi. Perhatikan untuk fitur X dan Y dan sentroid X dan Y. Contoh untuk data pertama tadi kan kita mendapatkan nilai 3. Nah, nilai 3 tadi itu diperoleh dari perhitungan akar dari 1 di data pertama ini, fitur X, dikurang dengan di sentroid 1 ini X-nya 4, jadi 1 kurang 4 pangkat 2, ditambah dengan di fitur Y, masih data pertama, jadi 1 dikurangi dengan 1 sentroid pertama di Y, dipangkatkan 2, itu hasilnya akan sama dengan 3. Begitu seterusnya, sehingga contoh untuk di data kedua, dengan sentroid 1 misalnya, berarti kita hitung akar dari 4 dikurangi 1 dipangkatkan 2 ditambah dengan 1 dikurangi 2 dipangkatkan 2. Pastikan untuk perhitungan ini kita melihat baik-baik tabelnya untuk menyesuaikan tabel 1 dan 2. Jadi kalau kita menghitung data pertama, kita pastikan sesuaikan dengan sentroidnya. Oke, kita kembali ke perhitungan tadi. Jadi nilai 3 ini diperoleh dari perhitungan distance data pertama dengan sentroid pertama. Ini yang sudah dijelaskan tadi, distance akar dari 1 kurang 4 pangkat 2 tambah 1 kurang 1 pangkat 2 sama dengan 3. Kemudian untuk menghitung data pertama di sentroid kedua, ini menghasilkan nilai 1, ini juga diperoleh dengan cara yang sama. Akar dari 1 kurang 1 pangkat 2 ditambah dengan 1 kurang 2 pangkat 2 sama dengan 1. Berikutnya, nilai 4,5 juga diperoleh dari akar dari 1 kurang 5 pangkat 2 tambah 1 kurang 3 pangkat 2 sama dengan 4,5. Begitu seterusnya untuk menghitung nilai jarak ke sentroid, pastikan untuk menghitung dengan tepat, jadi data keberapa dan sentroid keberapa. Selanjutnya setelah mendapatkan nilai jarak ke sentroid ini, kita akan menghitung dan melihat nilai terdekat. Contoh, dari sentroid 1, 2, dan 3 di data pertama, nilai terendah atau nilai minimum adalah 1,0. Nah, 1,0 ini termasuk dalam sentroid 2, sehingga ini termasuk dalam klaster kedua. Kemudian untuk jarak terdekat di data kedua, ini ada di sentroid 1, sehingga ini termasuk dalam klaster ke-1. Begitu seterusnya, kita identifikasi data tersebut masuk dalam klaster 1, 2, ataupun 3.
kita bisa rangkum jadi sebagai berikut. Untuk klaster pertama, itu ada di data ke-2 dan 3 dengan nilai fiturnya 4, 1, 6, dan 1. Ini nilai fitur ini diperoleh dari soal ya. Ini data ke-2 dan ke-3. Ini bisa dilihat di soal tabel 1. Kemudian dari sini kita akan menghitung jumlahnya. Jadi 4 tambah 6, 10. Kemudian di sini 1 tambah 1, 2. Jadi di masing-masing ini kita akan mencari nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata ini diperoleh dari 10 dibagi dengan 2 sama dengan 5. Dibagi 2 karena untuk klaster pertama ini ada 2 data. Ini data kedua dan ketiga. Untuk fitur Y, nilai rata-ratanya berarti 2 dibagi dengan 2 diperoleh nilai 1. Ini untuk penentuan centroid baru klaster 1. Jadi nilai rata-rata 5 dan 1 ini akan kita gunakan sebagai nilai centroid yang baru. Selanjutnya untuk klaster kedua, kita peroleh bahwa di data ke 1, 4, 5, 7, dan 9 itu termasuk dalam klaster 2 dan ini masing-masing fiturnya kita jumlahkan dan untuk mencari nilai min atau rata-ratanya 8 ini kita per atau bagi dengan 5 karena jumlah datanya itu ada 5 data sama dengan 1,6. Begitupun untuk yang fitur Y, jadi jumlahnya 17 per dengan 5 karena jumlah datanya ada 5 untuk klaster 2 diperoleh 3,4. Selanjutnya nilai rata-rata yang diperoleh 1,6 dan 3,4 ini kita akan jadikan sebagai centroid baru untuk iterasi berikutnya. Dan untuk klaster ketiga ini data ke-6, 8, dan 10 ini diperoleh rata-ratanya 3,7 dan 5,3 ini sebagai nilai centroid baru juga untuk iterasi berikutnya. Nah, nilai rata-rata di masing-masing klaster ini kita rangkum jadi sebagai berikut. Kita bisa lanjut ke iterasi kedua. Nah, untuk iterasi kedua, kita peroleh jarak ke centroid di masing-masing data itu menggunakan rumus Euclidean distance juga. Hanya saja nilai centroid 1, 2, dan 3 itu berbeda. Jadi kita gunakan nilai centroid baru untuk bisa menghasilkan nilai kedekatan jarak seperti pada tabel ini di masing-masing data. Jadi dari data ke-1 sampai ke-10 dengan centroid yang baru. Kemudian sama halnya kita menghitung nilai terdekat, kemudian kita bisa menentukan termasuk dalam klaster yang mana. Setelah kita mendapatkan hasil identifikasi klaster 1, 2, dan 3 di kolom ini, kita bisa menyimpulkan. Jadi di klaster pertama itu di data kedua, 3, dan 6, kita cari juga rata-ratanya 15 per dengan 3 itu sama dengan 5. Kemudian untuk jumlah di fitur Y, 5 per dengan 3 itu diperoleh 1,7. Ini untuk centroid baru untuk klaster pertama. Kemudian klaster kedua kita peroleh nilai rata-ratanya 1,5. Ini dari 6 per dengan 4 karena yang diperoleh ada 4 data di klaster kedua sama dengan 1,5 dan 11 per 4 sama dengan 2,8. Selanjutnya untuk klaster ketiga ini 8 per dengan 3 sama dengan 2,7, 19 per 3 sama dengan 6,3. Nah, nilai rata-rata di masing-masing klaster ini kita jadikan sebagai centroid baru juga untuk iterasi berikutnya, sehingga kita bisa rangkum sebagai berikut. Nah, kita bisa lanjut sekarang ke iterasi ketiga menggunakan centroid yang baru. Nah, diperoleh di iterasi ketiga, perhitungan jaraknya seperti di tabel berikut, jadi caranya sama ya. Sampai dengan menemukan hasil identifikasi klaster 1, 2, dan 3. Di iterasi ketiga kita peroleh bahwa klaster pertama itu rata-ratanya 5 dan 1,7, kemudian klaster 2 1,3 dan 2, berikutnya untuk klaster ketiga rata-ratanya 2,5 dan 6. Jadi kita bisa rangkum rata-ratanya di iterasi ketiga itu
5, 1,7, 1,3, dan 2, 2,5, dan 6 untuk masing-masing sentroid. Ini sebagai sentroid baru untuk iterasi keempat. Nah, untuk yang iterasi keempat, kita hitung jarak terdekat dan menentukan juga klasternya, sehingga kita bisa simpulkan bahwa untuk klaster pertama, rata-ratanya 5, 1,7, kemudian untuk klaster kedua, rata-ratanya 1,3 dan 2, klaster ketiga 2,5 dan 6. Ini jika kita perhatikan dan bandingkan, ini nilai rata-ratanya sama, sehingga iterasi bisa kita hentikan. Oke, kesimpulannya adalah yang masuk dalam klaster pertama itu adalah data yang kedua, 3 dan 6. Kemudian yang masuk ke dalam klaster kedua itu adalah data yang ke-1, 4, dan 5. Dan data yang masuk ke klaster ketiga adalah data ke-7, 8, 9, dan 10. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik. Untuk selanjutnya, jika fiturnya itu tidak hanya 2, misalnya 3 atau lebih fitur, berarti untuk perhitungan jaraknya tinggal disesuaikan. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.